warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Selamat bergabung kembali di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan coba mencari referensi menggunakan mendeley.com. Selama ini mungkin kita terbiasa menggunakan Mendeley hanya sekedar untuk mengelola referensi saja. Kali ini kita akan coba memanfaatkan database Mendeley ini untuk pencarian referensi. Oke, untuk memulainya kawan-kawan tinggal buka website mendeley.com. Setelah itu tampil seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk sign in atau login. Sebenarnya kalaupun tidak login tidak masalah, tapi ada sedikit keterbatasan. Nanti akan saya jelaskan. Saya akan coba sign in terlebih dahulu karena saya sudah punya akun Mendeley. Untuk membuat akunnya gampang, kawan-kawan cuma mendaftarkan email dan membuat password saja. Oke, saya login. Oke, setelah sudah login seperti ini tampilannya. Baik, saya akan coba mencari referensi tentang kasus gugat cerai dan faktor penyebabnya. Jadi, tentu kata kuncinya adalah gugat cerai. Selanjutnya, kita harus tentukan juga kata kunci lainnya. Biasanya orang gugat cerai itu karena pengaruh apa? Misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sebaiknya kata kuncinya itu dibuat banyak, jangan pelit dengan kata kunci. Ketikkan saja apa kata-kata yang memang relevan dengan tema yang kita cari. Kalau hasilnya kosong ya kita kurangi kata kuncinya secara perlahan-lahan. Setelah itu kita cari dan hasilnya, oh ini hasilnya kosong karena saya salah dalam menentukan kata kunci. Ini ruang tangga padahal ini rumah tangga. Oke, makanya hasilnya tidak ada. Ya, kita cari. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Untuk kata kunci jangan sampai salah mengetikkannya. Misalnya hasilnya kosong ya teliti lagi kata kunci. Ini hasilnya ada 34. Mendeley ini dia mengurutkan hasil pencariannya berdasarkan 3 kategori. Yang pertama yang paling relevan, yang paling sesuai itu diletakkan paling atas. Ini yang paling relevan itu cerat juga akibat kekerasan dalam rumah tangga. Nih, biasanya hasilnya memang lebih presisi kalau di sini. Berbeda dengan Google Scholar, hasilnya itu sangat banyak dan beragam. Setelah itu ada most recent. Most recent ini yang paling atas itu adalah artikel yang terbaru. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini 2023, 2022. Ada juga most site yang paling banyak disitasi. Ini. Oke. Kalian tinggal pilih hasil pencariannya. Tapi sebelum dipilih, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya ini bisa kita filter ya, sebaiknya difilter terlebih dahulu karena biasanya referensi yang diminta itu ada 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Jadi kita filter saja di sini. Kita tentukan tahun terbitnya, misalnya tahun terbitnya sejak 2020. Nah, ini dia. Di sini juga dokumen tipenya adalah jurnal. Jadi, Mendeley ini biasanya menyajikan hasil pencariannya ya dalam bentuk artikel jurnal saja. Jadi dalam bentuk dokumen-dokumen lain itu biasanya jarang, buku, proceeding, skripsi, tesis itu jarang, yang ditampilkan hanya artikel. Dan di sini juga ada penerbit dan pengarangnya bisa juga kita pilih. Dan bisa kita tentukan apakah artikel yang disebut di sini open access atau tidak. Tapi kalau untuk artikel berbahasa Indonesia kita abaikan saja ini. Karena biasanya artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal Indonesia itu open access. Bisa kita download dan kita baca secara full text. Oke, misalnya saya suka atau tertarik dengan artikel ini.
tinggal kita klik. Nanti di sebelah kanan akan ditampilkan abstraknya, judul dan abstraknya di sini. Saya mau baca, apakah saya tidak mau abstraknya saja, saya mau baca secara keseluruhan. Bisa, tinggal klik view PDF. Nah, ini bedanya kalau kita login pakai akun dengan tidak. Kalau kita tidak login, kita tidak bisa melihat view PDF-nya atau tidak bisa mengklik view PDF ini. Itu bedanya. Setelah itu kita bisa menambahkannya ke dalam library, ke dalam akun kita artikel ini. Jadi bagi yang punya akun Mendeley, artikel ini bisa disimpan di dalam akunnya. Contohnya seperti ini, saya klik add to library. Otomatis dia sudah tersimpan dalam akun Mendeley saya. Kita bisa lihat view in library. Apakah memang betul-betul ada. Nah, ini dia. Langsung tersimpan di dalam library saya. Nah, ini kelebihannya kalau kita login atau menggunakan akun Mendeley. Setelah itu, bagi yang tidak login atau hanya melakukan pencarian biasa saja tanpa login atau tanpa sign in, bisa kok kita tinggal klik DOI yang di bawah ini. Kalau kita klik DOI, kita akan dibawa ke halaman jurnalnya. Nah, kita bisa baca dan download di sini. Nah, dengan mengklik tombol PDF ini, otomatis kita bisa baca dan kita download, baca di sini, downloadnya di sini. Oke. Nah, itu. Setelah itu, ada satu lagi fitur penting yang disediakan oleh Mendeley. Ini kan artikel tentang perlindungan hukum bagi perempuan. Dia juga menyediakan artikel yang relevan atau berhubungan dengan ini. Adanya di sini, related. Nah, nih. Jadi yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi perempuan, ada kawasan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT. Perkara gugat cerai pada Pengadilan Agama Solo. Ini adalah artikel-artikel yang relevan yang ditawarkan oleh Mendeley. Jadi, kalau menggunakan Mendeley ini, kita dapat satu artikel plus artikel lain yang berhubungan atau yang relevan. Kalau kawan-kawan suka ya tinggal diklik saja ini. Nah, ini. Kalau mau tambahkan ke library, tambahkan. Kalau mau di-download, ya di-download. Ini. Oke. Nah, ini kelebihannya. Dia bisa menyediakan referensinya relevan. Oke, mungkin itu dari saya terkait dengan pemanfaatan Mendeley sebagai sumber referensi. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video Udah Andi berikutnya. Saya sudah dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.